Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya terkait masalah dalam persalinan. Nah, ini adalah learning outcomes kita kali ini, yaitu teman Agnes mampu mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada saat persalinan. Nah, pembahasan kita hari ini adalah persalinan preterm, ketuban pecah dini, prolaps tali pusat, distosia bahu, dan juga disproporsi kepala panggul atau KPD. Kita bahas mulai dari ketuban pecah dini dulu. Ketuban pecah dini atau KPD itu adalah pecahnya ketuban tanpa adanya tanda-tanda infartu. Ketuban pecah dini atau premature rupture of membranes atau biasanya namanya PROM untuk usia kehamilan lebih dari sama dengan 37 minggu. Tapi untuk usia kehamilan 34 sampai kurang dari 37 minggu itu disebutnya KPD preterm atau preterm premature ruptures of membrane atau PPROM. Nah, tanda-tandanya kayak gimana? Satu, ibu mengeluhkan keluar air atau cairan yang banyak dari jalan lahir. Dua, terlihat aliran cairan amnion dari pemeriksaan spekulo. Kemudian kita lakukan nitrazin test atau lakmus test, ternyata warnanya biru alias pH amnion sesuai nih 7,1 sampai 7,3, makanya kertas lakmusnya jadi warna biru. Terakhir ada terdapat gambaran pakis di mikroskop atau tes Per namanya. Oke, kalau semisal dia KPD-nya aterm, maka ya udah kita lakukan induksi persalinan atau ekspektatif per vaginam. Tapi kalau dia KPD prematur, ada beberapa kondisi nih beda-beda terapinya. Yang pertama, bila ada amnionitis atau abrupsio plasenta bahkan sampai kematian janin, maka wajib kita lakukan terminasi. Yang kedua, kondisinya kita berikan antibiotik profilaksis ampicillin, penicillin G, clindamycin, cefazolin, metronidazole, dan juga gentamicin. Tapi kalau dia KPD-nya prematur, kita lihat bila ada amnionitis, abrupsio plasenta, dan juga kematian janin, kita wajib lakukan terminasi. Gitu. Kalau nggak ada, ya udah, jangan lupa kita berikan antibiotik, bisa ampicillin, bisa penicillin, bisa clindamycin, cefazolin, atau metronidazole ditambah dengan gentamicin. Jangan lupa kita matangkan paru selama 48 jam khusus untuk usia kehamilan yang kurang dari 34 minggu. Kita matangkan paru dengan dexamethasone 6 mg tiap 12 jam atau betamethasone 12 mg setiap 24 jam. Kalau KPD-nya memanjang lebih dari 24 jam, berikan clindamycin secara intravena sebanyak 600 mg setiap 6 jam atau benzilpenicillin secara intravena sebanyak 1,2 gram setiap 4 jam. Kalau dia kurang dari 24 minggu, maka pertimbangkan tata laksana melihat resiko ibu dan janin. Lanjut, ada yang namanya persalinan preterm, berarti dia persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 24 sampai kurang dari 37 minggu. Gejalanya dia ada kontraksi 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 60 menit yang adekuat. Dan ada pembukaan serviks lebih dari sama dengan 2 cm. Nah, kita lakukan tata laksana konservatif jika usia kehamilannya kurang dari 34 minggu dan dilatasi serviksnya kurang dari 3 cm. Tidak ada tanda infeksi, tidak ada perdarahan, dan tidak ada gawat janin. Maka bisa kita berikan tata laksana konservatif. Tata laksana konservatif itu apa aja? Satu, kita berikan tokolitik dalam 48 jam pertama. Diberikan nifedipin 3 kali 10 mg per oral atau terbutalin sulfat 100 mcg dalam 500 NaCl diberikan dalam 10 TPM. Atau salbutamol 10 mg secara intravena di dalam 1 liter cairan infus dengan kecepatan 10 TPM. Kemudian berikan kortikosteroid untuk pematangan paru jika dia kurang dari 35 minggu kehamilannya. Bisa diberikan dexamethasone 6 mg setiap 12 jam atau betamethasone 12 mg setiap 24 jam. Jangan lupa berikan antibiotik profilaksis. Apa saja? Ampicillin, penicillin G, bisa juga clindamycin. Nah, ada juga yang namanya prolaps tali pusat. Jadi tali pusatnya berada atau bersama bagian terendah janin. Misal bagian terendahnya dia presentasi kepala, jadi dia ada plasenta barengan sama kepalanya di bagian terendah janin.
Tandanya apa? Tandanya ada bagian yang berdenyut. Itu maksudnya berarti teraba tali pusat di bagian terendah janin. Dia ada yang tersembunyi atau okult, ada yang terkemuka atau fonikuli dengan ketuban utuh, ada juga yang menunggung atau overt, berarti ketubannya juga ikut pecah. Tata laksananya, kita berikan ibu oksigen 4-6 liter per menit. Jangan memanipulasi tali pusat. Yang kedua, posisikan knee chest position atau posisi panggul lebih tinggi atau Treadle Burp. Kemudian lakukan pendorongan di bagian terendah janin dan jangan lupa berikan tokolitik. Kemudian rujuk. Selanjutnya ada yang namanya distosia. Simpelnya distosia ini bahunya nyangkut itu. Jadi dia gejalanya terhenti kemajuan persalinan. Jadi dia belum masuk PAP padahal udah lebih dari 36 minggu. Penyebabnya bisa 3P. 1. Power. Jadi hissnya tidak adekuat, kurang dari 3 kali per 10 menit, atau durasinya kurang dari 40 detik. Kemudian P yang selanjutnya adalah passage. Mungkin karena panggulnya sempit. Sama passenger, janinnya besar lebih dari 4.000 gram. Malposisi sama bisa juga karena malpresentasi. Nah, kita tata laksana berdasarkan penyebab. Kalau karena powernya kurang, maka kita lakukan augmentasi dengan oksitosin. Pastikan tidak ada gangguan passage atau passenger. Nah, passage kita lakukan SC, karena mau nggak mau, karena panggulnya sempit. Kalau ada gangguan dari passenger, bisa kita lakukan vakum, forceps, yang terakhir bisa SC. Nah, ada juga situasi kala 2 memanjang. Dikatakan kala 2 memanjang jika dia lebih dari 2 jam untuk nullipara, lebih dari 1 jam untuk multipara. Nah, ini tadi yang aku sebut dengan distosia bahu. Jadi dia nggak kunjung masuk panggul, karena bahu anteriornya tidak dapat melewati simfisis. Nah, faktor resikonya apa? Bisa karena passengernya, makrosomia, dan juga obesitas. Gejalanya, kepala melekat erat, cenderung tertarik kembali, alias turtle sign itu namanya. Nah, kemudian dia gagal turun bahu dan paksi luar. Jadi wajah dan dagu itu sulit lahir. Karena dia macet, maka kala duanya memanjang. Tata laksananya ada yang namanya, tata laksana distosia bahu ada yang namanya alarm. A, L, A, R, dan M. Yang pertama yaitu ask for help. Yang kedua, angkat bokong bayi dan kaki menggunakan Mike-Roberts maneuver. Kemudian, anterior disinfection of soldier. Jadi kita lakukan manuver Masanti Rubin. Dan bisa juga dilakukan rotasi bahu posterior dengan manuver Wood. Terakhir, ada namanya manual pengeluaran lengan bagian posterior. Jadi dia dilakukan secara manual. Nah, ini algoritmanya. Jadi kalau persalinannya macet karena distosia bahu, kita minta tolong ask for help dan posisikan ibu. Lakukan tindakan episiotomi, kemudian kita lakukan manuver Roberts dan penekanan suprasimfisis. Apakah bayi berhasil lahir per vagina? Jika iya, ya udah kita lanjutkan kala 3. Kalau tidak, maka lakukan manuver untuk rotasi internal atau lakukan manuver melahirkan lengan posterior. Apakah berhasil? Maka lanjut ke kala 3. Jika tidak berhasil, maka wajib dirujuk. Oke, lanjut ke KPD atau disproporsi kepala panggul. Nah, ini maksudnya ada kondisi tidak cocoknya antara pelvis maternal dan kepala janin. Jadi dia nggak proporsional, sehingga susah melahirkannya. Ini faktor resiko pada ibu yang pendek. Dia tinggi badannya kurang dari sama dengan 145 cm, atau bayinya terlalu besar, dan panggul sempit. Gejalanya tentu saja tidak ada persalinan yang maju, kemudian molase dan kaput, dan juga primigravida belum masuk PAP lebih dari 36 minggu. Diagnosisnya gimana? Kita lihat dengan pelvimetri klinis. Arkus pubisnya kurang dari 90, kemudian teraba promontorium, teraba spina ischiadica, juga teraba linea innominate. Nah, tata laksananya tentu saja kita harus lakukan SC. Kemudian diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik, kita lihat dari Osborne test. Dia diukur dengan abdomen. Kalau KPD, kepala tidak masuk PAP, kemudian ada tonjolan di atas simfisis, lebarnya lebih dari 2 jari. Kalau dia KPD relatif, biasanya kepala tidak masuk PAP, tapi tonjolannya kurang dari 2 jari.
Tata laksananya kita lakukan SC. Kemudian bisa juga dengan Munro Care Test. Jadi ada penekanan kepala dan pengukuran spina ischiadica. KPD jika kepala bisa ditekan ke arah vagina tapi tidak mencapai spina ischiadica, alias dia overlapping pada os parietal di simfisis. Tentu saja tetap harus kita lakukan SC. Nah, masalah terakhir itu ada inkompetensi serviks. Jadi dia ada pembukaan serviks tanpa rasa nyeri. Nah, ini biasanya pada ibu yang ada riwayat abortus berulang atau kegagalan kehamilan trimester kedua tanpa adanya kontraksi uterus. Pemeriksaan penunjangnya kita lakukan USG transvaginal. Biasanya tampak penyempitan atau funneling cervix. Panjang cervixnya kurang dari 25 mm atau ada protusi membran amnion dan adanya bagian fetus dalam serviks atau vagina. Terapinya kita lakukan non-bedah, bed rest total, dan bedah dengan cervical cartilage. Nah, ini ada gambar dari terapi bedahnya ya, kayak gini nih, contoh cartilage correction-nya pada cervix. Nah, dari tadi kita ada bahas induksi persalinan. Induksi persalinan tuh kayak gimana sih? Yang pertama, kita harus lakukan amniotomi dulu. Lakukan pada bukaan lengkap dengan kondisi ketuban yang belum pecah. Ingat, syaratnya DJJ-nya harus normal. Terus, ibu tidak HIV, tidak ada hidramnion, dan tidak ada presentasi muka. Dan juga tidak ada tali pusat terkemuka dan fasa previa. Jangan lupa evaluasi warna ketuban dan DJJ. Kemudian berikan oksitosin, ini terutama lakukan pada yang powernya terganggu alias HIS-nya tidak adekuat. Syaratnya DJJ-nya normal dan tidak ada bekas SC. Caranya gimana? Kita miringkan ibu ke posisi kiri untuk menghindari penekanan pembuluh darah. Beri 5 IU oksitosin dalam 500 ml D5% mulai dari 8 TPM setiap 15 menit. Naikkan 4 TPM apabila tidak ada kemajuan, maksimal 40 TPM. Bisa diulang sekali lagi, bila gagal berikan 5 IU dengan 40 TPM. Bila gagal lagi harus istirahat selama 24 jam. Apabila terjadi hiperstimulasi, maka harus dihentikan. Bisa juga diberikan terbutalin 250 mg secara intravena perlahan selama 5 menit. Atau salbutamol 10 mg dalam 1 liter cairan. Bisa NaCl, bisa juga ringer laktat sebanyak 10 tetes per menit. Nah, kita juga harus nilai Bishop score-nya kayak gimana. Tujuannya ini untuk membantu memperkirakan kemungkinan keberhasilan induksi. Interpretasinya, kalau misal skornya lebih dari sama dengan 6, bisa berhasil induksi dan bisa persalinan per vaginam, sehingga boleh induksi. Kalau dia skornya kurang dari 6, maka lakukan permatangan serviks terlebih dahulu. Yang dinilai apa aja? Yang dinilai itu ada posisi, konsistensi, effacement, dilatasi, dan juga baby station. Nah, ini juga ada tata laksana permasalahan dalam persalinan nih. Kita lihat tergantung pola persalinannya. Kalau dia ada kelainan pembukaan serviks, baik itu pada kemajuan pembukaan dilatasi serviks pada fase aktif atau kemajuan turunnya bagian terendah. Nah, itu beda nih antara nulipara sama multipara, kriterianya kayak gini. Maka wajib dirujuk kalau di puskesmas. Kemudian pada terapi di rumah sakit itu diberi dukungan dan terapi ekspektatif atau SC bila ada KPD atau obstruksi. Kalau terjadi partus macet, misal pada fase deselerasi memanjang dan juga terhentinya pembukaan atau dilatasi, terhentinya penurunan bagian terendah dan kegagalan penurunan bagian terendah, kriterianya berbeda ya antara nulipara dan multipara, maka wajib dirujuk pada puskesmas. Dan di rumah sakit, kita infus oksitosin. Bila tidak ada kemajuan, lakukan SC. Dan juga jelas-jelas langsung SC kalau ada KPD atau obstruksi. Nah, kita juga harus tahu ada yang namanya alat bantu pada kala 2 untuk membantu partus pada ibu hamil. Ada yang namanya vakum, ada juga yang namanya forceps. Syaratnya sama-sama harus bukaan lengkap. Usia kehamilannya juga harus aterm, lebih dari 37 minggu. Bedanya pada vakum bisa pada Hodge 3-4, pada forceps harus 4. Kemudian presentasi belakang kepala, dan presentasi belakang kepala atau muka dagu depan
atau sungsang. Pakai vakum jika ibu masih mampu mengedan. Tapi kalau ibu udah lemah dan tidak mampu ngedan, maka lakukan pakai forceps. Dua-duanya pelayanan tindakan pada rumah sakit. Jadi bukan di puskesmas ya. Nggak ada alat kayak gini di puskesmas. Oke, itu tadi kita udah bahas masalah dalam persalinan. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa pada kasus ini? Ibu Nono, 24 tahun, datang dengan keluhan mules dan keluar air merembes dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan tali pusat berdenyut keluar dari mulut rahim. Tapi air ketuban negatif. Wah, ini khas nih, ada yang berdenyut. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah tali pusat menumbung. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.